Shalom, selamat datang di ibadah online Gereja Mu'en. Gembala sidang, hamba Tuhan, dan seluruh majelis menyambut Anda sekalian. Berikut ini beberapa komunitas rohani Gereja Mu'en. Sekolah Minggu. Ibadah sekolah minggu diadakan secara online. Untuk mendapatkan link YouTube, Anda sekalian dapat menghubungi Cuantau Ripka dengan nomor berikut ini. Persekutuan Pemuda Remaja. Persekutuan Pemuda Remaja diadakan setiap hari Sabtu jam 7.30 dengan ID dan password berikut ini. Gereja Mu'en mengadakan ibadah persekutuan doa setiap hari Rabu pukul 8 malam melalui Zoom meeting dengan ID dan password berikut ini. Mari bergabung di dalam persekutuan, berdoa bersama, dan saling menguatkan. Bagi Anda sekalian yang membutuhkan pelayanan penggembalaan, dapat menghubungi Pendeta Jeti dengan nomor yang tertera berikut ini. Persembahan dan perpuluhan. Untuk mendukung Gereja Metodis Mu'en, Anda sekalian dapat memberi persembahan secara online melalui rekening berikut ini. Ibadah segera dimulai, mari kita mempersiapkan diri untuk Tuhan. Selamat beribadah. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Ku sembah dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Mari kita datang di hadapan-Nya, katakan, saat ini ku datang bersujud di hadapan tata-Mu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janji-Mu selalu teguh, dan ku
sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku, dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku, dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Curahkanlah Bapa, curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Kami percaya Bapa, Engkau mencurahkan setiap anugerah-Mu bagi kami. Karena kami percaya Bapa, Engkaulah yang memilih kami. Kami percaya Bapa, Engkau yang menentukan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Oh Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Kami ingin terus memuji Engkau. Kami ingin terus menyembah Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan, Bapakku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas kemurahan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Biar pujian ini menjadi doa bagi kita. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan, Bapakku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan
keselamatan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Oh, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu, jadikan aku mezbah doa-Mu. Oh, biar keselamatan-Mu mengalir bagi bangsa ini melalui hidupku, melalui hidupku. Biar keselamatan-Mu terjadi bagi bangsa ini melalui hidupku, melalui hidupku. Ku basuh aku dengan darah-Mu, sucikanku, kuduskanku. Basuh aku dengan darah-Mu, sucikanku, kuduskanku. Basuh aku dengan darah-Mu, sucikanku, kuduskanku. Biar kuasa-Mu bekerja melalui hidupku, melalui hidupku, Tuhan. Oh, pakai aku, ini hidupku, ini hatiku, semuanya ku serahkan. Oh, untuk-Mu, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan ini doa kita.
Jadikan aku Tuhan, yes Lord, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku agar semua suku, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Raja Ping An, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada Tuhan yang tetap melindungi kita sampai saat ini, dan kita terus-menerus diberkati oleh Tuhan. Maka pagi hari ini, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mau bersyukur Tuhan memberkati kami sampai hari ini. Dan kami setiap pribadi datang ke hadirat Tuhan, mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang boleh mengajar kami, membimbing kami kepada kebenaran. Roh Kudus, bekerjalah di dalam hati kami setiap pribadi, agar kami sungguh-sungguh boleh mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpin kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Tema yang mau kita renungkan hari ini dari Kejadian 25 ayat 23 sampai 34. Apa yang tak bisa ditipu? Ya. Kita melihat firman Tuhan dari Kejadian, ya, 创世纪25章23节到34节. Ya, dari Kejadian 25 ayat 23 sampai 34. Mari saya bacakan. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya keluarlah yang pertama. Warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka sayang atau kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kepadanya
berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, juarlah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yakub namanya dapat diucapkan dengan hikmat. Pernah kita dengar nama Yakub di dalam Alkitab, ya kan? Yakub nama yang penuh hikmat, penuh hormat. Ia putra kesayangan Allah. Malaikat-malaikat pernah menari-nari dan bernyanyi dalam mimpinya. Umat pilihan Allah, Israel, dengan bangga menyebut diri sebagai keturunannya. Dan Allah sendiri, bila memperkenalkan diri, ia menyebut namanya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Nama Yakub ada di dalam. Tetapi Yakub juga salah satu tokoh dalam Alkitab yang punya sejarah hidup yang sangat hitam di belakangnya. Segala hormat dan berkat erat bersangkut dengan kelicikannya, kelihayannya yang berbau, atau penipuan terang-terangan dilakukan oleh Yakub untuk sebuah hak kesulungan. Dia hanya tukar dengan sepiring sop kacang merah. Saudara-saudariku, ia menipu Esau, abang kandungnya sendiri, yaitu abang kembarnya. Ia membohongi Ishak ayahnya yang sudah tua dan buta untuk merebut berkat yang sama sekali bukan menjadi miliknya. Yakub mengelabui Laban, yaitu pamannya yang tamak, sehingga dia menjadi kaya raya. Riwayat hidup Yakub penuh dengan kontradiksi sampai kematiannya. Hidupnya bergelimang harta, tetapi jauh dari bahagia. Banyak juga sekarang orang-orang kaya yang hidupnya bergelimang harta, tapi hidup mereka tidak bahagia. Ini juga dulu dialami oleh Yakub. Yakub begitu dekat dengan kita, penuh kelicikan, atau mungkin lebih tepat Yakub adalah kita. Manusia biasa dengan segala kelebihannya, dengan segala kelemahan dan kekurangannya, dengan segala noda hitamnya. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari pengalaman-pengalamannya, bercermin pada kisah hidupnya. Yakub berhasil membohongi Ishak ayahnya, merebut berkat yang semestinya adalah hak Esau, abangnya. Lalu Yakub tahu, ia marah luar biasa, dendamnya meledak-ledak. Esau bersumpah bahwa Yakub mesti mati di tangannya. Yakub tentu saja ketakutan bukan main. Tak ada pilihan lain, dia mesti mengungsi
kalau tidak dia akan dibunuh oleh abangnya Esau. Dia melarikan diri jauh dari rumahnya, menumpang di rumah Laban, yaitu pamannya. Dalam perantauan itu justru disitulah Yakub memulai kisah suksesnya. Ia menjadi kaya raya, istrinya ada 4, anak-anaknya setia kepadanya, ada 12 anak, semuanya menyenangkan hatinya. Ternaknya luar biasa banyaknya, tidak dapat terhitung jumlahnya. Budak-budaknya siap siaga melayani dia. Tetapi kemudian terjadi sesuatu yang aneh sekali. Sesuatu yang aneh terjadi dalam hidup Yakub. Sesuatu yang tak tercerna oleh akal sehat kebanyakan kita. Yakub memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Dia sudah sukses, sudah senang, semuanya ada. Apa yang dia mau semuanya bisa didapatkan. Tetapi dia mau pulang ke kampung halamannya, siap untuk dibunuh oleh Esau abangnya. Saudara-saudariku, meski dia tahu dengan pasti semua resiko yang mesti dia hadapi, Esau si abang ingin membunuhnya sampai mati. Di sini semua sukses lahiriah yang berhasil dia raih, ada sesuatu yang tetap mengganggu dan menghantui hidupnya. Bayangan hitam masa lalunya tetap menjadi momok di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Keluarganya bahagia, harta miliknya yang berlimpah bukanlah jaminan yang dapat memberikan satu hal yang penting yang ia butuhkan, yaitu kedamaian di hati. Dia punya semua tapi hatinya tidak damai. Hatinya selalu ribut, kacau. Dan kita harus belajar dari Yakub di dalam hal ini. Baginya kedamaian di hati itu betapa utama, betapa penting dan dari lainnya. Jadi betapapun berharganya, bukan tandingannya. Sebab itu betapapun resikonya, si Yakub memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Tak apalah dibunuh oleh abangnya Esau. Tetapi saudaraku, antara mengambil keputusan dan melaksanakannya bukanlah hal yang tanpa persoalan. Bukan mudah. Tetapi kita melihat ini berlaku juga bagi Yakub. Ia mesti mempunyai kerendahan hati yang luar biasa. Ia harus sanggup menekan semua harga dirinya. Ia mesti rela melepaskan semua hartanya. Ia bahkan rela menyembah, meminta maaf di depan abangnya. Semua itu dilakukannya karena ia tahu bahwa kedamaian di hati itu adalah hal utama. Dan untuk sesuatu yang berharga itu, ia mesti rela bayar mahal. Tekadnya sudah bulat. Ia mesti pulang juga. Jikalau ada satu yang tidak dapat ditipu, maka itu ialah hati nuraninya sendiri. 有一个我们不能够骗的，就是我们自己的良心。
Hati nurani kita nggak bisa kita tipu. Apa yang tidak bisa ditipu, yaitu hati nurani kita sendiri. Yakub yang lihai itu lalu mulai mengatur siasat. Seluruh rombongan dibaginya. Di dalamnya beberapa kelompok. Dia sendiri berada di kelompok yang paling belakang. Dia berpikir mudah-mudahan abangnya bisa tidak marah lagi. Jadi satu persatu disusun. Atau dia pikir abangnya nanti pasti sudah bunuh banyak orang, akhirnya lemah, sudah mengampuni dia. Esau tidak lagi dendam. Atau kalau masih dendam dengan melihat gelagat, Yakub masih punya kesempatan melarikan diri. Itu pikirnya si Yakub. Ternyata tidak menolong segala siasatnya. Apa yang dia siasatkan ini tidak bisa menolongnya. Ketika malam telah lalu, tetap di perbatasan kampungnya, hatinya risau sekali. Kacau, gelisah. Suksesnya, hartanya, bahkan keluarganya tak sanggup membeli sebuah kedamaian di hati. Kemudian terjadilah drama yang terkenal, yaitu Yakub menyeberang sungai Yabok. Di situ dia bergulat dengan Allah. Ia bergulat dengan mendapat jaminan berkat Allah. Akhirnya itulah berkat Allah satu-satunya yang menjamin kedamaian di hatinya. Memang benar, drama itu kemudian berakhir dengan bertemunya dua saudara yang peluk-pelukan dan saling bertangis-tangisan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa hikmat dari kisah Yakub itu? Apa yang bisa kita ambil dari kisah Yakub ini? Yang pertama, bahwa akhirnya satu yang tidak bisa kita tipu, yaitu hati nurani kita sendiri dan Allah. Kita tidak bisa sembunyi-sembunyikan itu. Kita tidak bisa membohongi hati nurani kita sendiri. Kita juga tidak bisa membohongi Allah kita. Saudara, kita dapat menyembunyikan apa saja. Kita dapat berpura-pura di depan siapa saja, tapi tidak di hadapan hati nurani kita sendiri. Betul kan? Yang kedua, bahwa akhirnya kedamaian di dalam hati itulah yang paling berharga. Ya, 最重要的在心中有平安。在我们的心有平安，最重要的。第一，我们不能够欺骗的，就是我们自己的良心。上帝，我们不能骗他。yang kedua，最重要的，我们的心有主的平安。Kita punya damai sejahtera yang kedua. Jadi kita dapat memiliki apa saja. Kita dapat menguasai siapa saja. Tetapi bila yang tak kita miliki itu adalah kedamaian di hati, maka yang tak kita miliki itu adalah kebahagiaan. Saudara-saudariku, yang kedua tadi kita membutuhkan damai sejahtera, itu penting. Ketiga, bahwa akhirnya kita harus insaf juga. Bahwa harga kebahagiaan itu mahal. Ia menuntut seluruh kesungguhan kita. Ia bahkan menuntut seluruh harga diri kita. Bahkan
Dia menuntut segala keseriusan kita. Saudara-saudariku, memang kita tahu untuk minta maaf kadang sangat-sangat sulit, tapi sungguh-sungguh dibutuhkan. Bahkan akhirnya kita juga harus insaf. Yang keempat, bahwa akhirnya ketika tak satu pun dapat menjamin kebahagiaan, maka ada satu-satunya jaminan, yaitu Tuhan sendiri. Kita dapat memiliki apa saja, kita dapat menguasai siapa saja, tetapi bila yang tak kita miliki itu adalah kebahagiaan, tak ada gunanya. Saudara, tetapi Tuhan baru dapat menjadi jaminan. Tuhan baru satu-satunya yang dapat menjamin kita ketika kita benar-benar datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kita punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya sumber yang bisa memberi kita damai sejahtera di hati. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan setiap saat, setiap hari, setiap jam, setiap detik. Kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan pencipta kita. Saat kita bangun pagi, kita datang kepadanya. Kita bersyukur untuk hari yang baru Tuhan masih berikan kepada kita untuk kita jalani. Kita mau bersyukur. Tuhan masih memberi saya hidup hari ini, maka saya harus mengucap syukur. Dan apapun yang kita lakukan dalam hari-hari kita, kita ingat Tuhan nomor satu. Apapun yang kita mau programkan, rencanakan, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, tuntunlah saya. Saya tidak bisa berjalan tanpa dukungan dari Tuhan. Kemudian sewaktu kita mau tidur malam hari, kita juga berdoa kepada Tuhan. Terima kasih untuk satu hari ini. Tuhan sudah bimbing saya. Dan jika dalam satu hari ini ada perbuatan saya yang tidak berkenan di hati Tuhan, ampunilah saya. Kemudian kita juga selain berdoa, kita harus membaca firman-Nya. Setiap hari kita membaca firman-Nya, pasti kita mempunyai kedamaian di hati. Apapun masalah dalam satu hari ini kita temukan, jika kita ada membaca firman-Nya, ini sangat-sangat membantu kita untuk menyelesaikan persoalan kita. Sangat membantu pikiran kita, sangat membantu hidup kita ini berjalan dengan mulus. Jika kita punya hubungan yang dekat dengan pencipta kita, maka jangan lupa membaca firman-Nya dan berdoa kepadanya dan melakukan segala kebenarannya. Maka firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa jaminan kita adalah Tuhan, bukan lagi uang, bukan lagi kuasa kita, bukan lagi jabatan kita, bukan lagi kelihayan kita. Semuanya yang sering kali kita pertuhankan, tidak lagi kita lakukan. Maka kita mau belajar dari Yakub. Semua yang dimilikinya dia tinggalkan. Karena apa? Hatinya enggak damai, hatinya enggak tenang. Maka setelah dia berdamai dengan abangnya, dia kembali menerima berkat dari Tuhan, maka hatinya damai. Maka kita juga belajar dalam hidup ini, satu hal yang tidak bisa kita tipu
hati nurani kita dan Tuhan kita. Maka apapun yang kita lakukan, ingatlah kisah ini. Dan kita tidak mengulangi segala dosa-dosa yang dilakukan oleh Yakub dan diri kita sendiri yang adalah Yakub juga. Maka kita tidak mengulangi. Kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh seperti Yakub. Kita mau belajar kalau kita mau punya hati yang damai. Kita mau punya hati yang jernih dalam hidup kita. Maka hal ini kita harus lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mau bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengajar kami, yang menegur dan mengingatkan kami bahwa satu yang tidak bisa ditipu, yaitu hati nurani kami sendiri dan Tuhan Allah. Biar Tuhan terus mengingatkan kami untuk boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mengulangi segala masa lalu kami yang hitam. Kami mau berjalan di depan bersama dengan Tuhan menjelang hari depan kami yang cerah. Kami mau punya hati yang jernih. Kami mau punya hati yang damai. Kami mau berkat-berkat Tuhan terus melimpah dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, beri kami berjalan dalam hati yang damai bersama dengan Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Bimbing kami untuk senantiasa punya hubungan yang erat dengan Tuhan pencipta kami. Terima kasih Tuhan, bimbing kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Engkau terus memberkati kami pada masa-masa sulit sekarang ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi masalah dan persoalan di dalam hidup kami, Tuhan senantiasa jawab doa kami. Tuhan senantiasa buka jalan untuk kami. Kami juga menyerahkan jika ada sanak saudara kami, teman-teman kami, jemaat kami pada saat ini yang lemah jasmani, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua jemaat GMI Mu'en yang punya masalah ekonomi. Tuhan sendiri yang buka jalan dan menuntun kami, mengajar kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong semua jemaat rajin membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami mau berkat-berkat Tuhan berkelimpahan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama doa-doa yang diajarkan Yesus kepada kita. 我们一起来念主祷文。 Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. 我们一起来领受神的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的交通与感动，常与你们同在，从今时直到永永远远。Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia akan memelihara hati dan pemikiranmu dalam Kristus Yesus pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih sudah beribadah bersama di ibadah online Gereja Mu'an. Kami menghimbau untuk seluruh jemaat tetap memperhatikan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari keramaian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.